Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kuliah sore hari ini kita mulai ya. Walaupun cuma sedikit yang join, tidak masalah. Ini saya record. Nanti saya share ya, recordnya. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan. Di sini saya mengambil bukunya Ian Sommerville terkait dengan software engineering. Ya, di sini saya membahas terkait dengan design and implementation, desain dan perancangan. Oke. Di dalam software ya, perancangan yang dibahas di sini, ini ada beberapa area yang nanti akan di-cover. Yaitu bagaimana kita bisa merancang sebuah software perangkat lunak dengan pendekatan UML. UML itu kepanjangannya adalah Unified Modeling Language. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian ada juga design pattern, ya. Bagaimana kita mengimplementasikan dari isu-isu yang ada itu dan bagaimana kita pengembangan dengan menggunakan open source ya, tool open source dan sebagainya. Oke, ini nanti akan kita bahas. Kemudian di dalam perancangan dan implementasi, ini ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan bersama di dalam software engineering ya. Khususnya permasalahan yang sangat kompleks ya. Permasalahan sangat kompleks ketika kita membuat sebuah software. Di antaranya itu adalah bagaimana kita bisa merancang suatu sistem. Ya, bagaimana kita merancang suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu yang penting. Maka di sini perlu saya tekankan, tahapan awal di dalam perancangan software dan juga implementasinya ini ada beberapa tahapan-tahapan. Ada beberapa aktivitas yang nantinya harus dilakukan. Yang pertama di sini di dalam perancangan ya, perancangan software harus mengikuti beberapa aktivitas yang mana aktivitas itu diantaranya adalah identify software component, mengidentifikasi komponen-komponen software itu dan bagaimana hubungannya based on customer requirement. Berdasarkan apa? Customer requirement itu adalah kebutuhan dari customer. Jadi kita merancang ini berdasarkan kebutuhan dari customer. Kemudian pada saat mengimplementasikan dari proses itu kita harus merealisasikan dari desain atau perancangan yang sudah dibuat tadi. Maka di sini perlu kita perhatikan adalah tahapan-tahapan ketika kita merancang suatu software. Nah, pada saat kita membangun suatu software, ini ada beberapa area yang perlu kita adopsi ya. Di antaranya ini misalnya kita ambil contoh, di dalam bukunya Ian Sommerville ini mengimplementasikan sebuah medical record system. Ya, sistem perekaman medis ya. Rekam medis ya. Maka di sini ada beberapa paket yang digunakan ketika kita mengimplementasikan suatu sistem informasi rumah sakit. Dan ini bisa kita analisis secara menyeluruh. Dan inilah yang menjadi dasar utama ya, menjadi dasar utama ketika kita membangun suatu perangkat lunak. Ya, jadi seperti itu. Maka ketika kita mengembangkan suatu aplikasi dengan perancangan yang sudah ada, maka perlu adanya sebuah sistem requirement. Sistem requirement atau kebutuhan dari perangkat lunak itu sendiri. Maka di sini ada pendekatan object oriented design ya dengan pendekatan UML Unified Modeling Language, di mana di sini untuk pendekatan object oriented design ini adalah mengarah ke tahapan proses ya, di mana di dalam pengembangan kita arahnya adalah ke object oriented design. Dan perlu kita perhatikan ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini, di antaranya itu adalah permasalahan yang terkait dengan pemodelan dan pengembangan.
untuk semua sistem, baik itu semua sistem yang kecil maupun yang besar. Maka di sini harus di-cover semuanya. Maka di sini yang paling penting itu adalah ketika kita merancang ini ya, pemodelan tadi, itu adalah komunikasi. Mekanisme di dalam komunikasi. Nah, karena kita membuat perancangan. Ya, pendekatan yang kita gunakan adalah menggunakan pendekatan object oriented UML ya, Unified Modeling Language. Ya. Maka di sini ada beberapa aktivitas di dalam proses termasuk di dalam pengembangan suatu software ya. Yang pertama ini adalah define the context and model of use of the system. Maksudnya apa di sini? Ada beberapa aktivitas secara umum yang termasuk di sini itu adalah mendefinisikan kira-kira konteks dan mode yang digunakan ketika kita membangun sistem seperti apa. Ya, konteksnya bagaimana, sistem yang dibangun seperti apa. Dan ini nanti ada hubungannya dengan project yang kemarin Anda desain. Ya, yang kemarin Anda desain menggunakan Odoo. Nah, ini nanti berlanjut terus itu ya. Itu topiknya seperti itu. Nanti kita membuat rancangannya. Kemudian yang kedua adalah design the system architecture. Maksudnya apa? Kita merancang suatu arsitektur sistem. Ini yang penting. Jadi bagaimana kita membuat rancangannya. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dari objek sistem secara menyeluruh. Dan yang keempat adalah pengembangan, ya, pengembangan desain model dan spesifikasi dari objek interface yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini semua kalau kita lihat dari beberapa tahapan proses tadi, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Saya langsung to the point aja ke permasalahan yang terjadi. Misalnya ya, ketika kita membuat diagram, ya, diagram. Pada saat kita membuat diagram, nah ini contohnya ya, bagaimana diagram ini bisa menggambarkan sebuah sistem yang dikembangkan tadi. Ya, misalnya kita lihat ini ya, nah, pada state diagram, ini kita langsung aja ke state diagram ya. Sebenarnya ada banyak ya ini, benar ini ada yang terlewat ini. Misalnya kalau kita lihat pendekatan UML pakai star UML ya, bisa menggunakan star UML. Dan ini akan saya praktekkan bagaimana kita membuat sebuah implementasi dengan menggunakan star UML. Jadi pada dasarnya di sini nanti kita tuh membuat UML seperti ini contohnya ya. Ya. Jadi kita langsung bisa menentukan kira-kira alurnya bagaimana. Oke, sebentar saya buka dulu untuk UML, star UML. Ya, oke. Oke. Ini saya share screen. Suara saya jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya, cuma ini ada biasa kalau mau maghrib ada ini, ada masalah ya. Nah, ini contohnya. Nanti tugas Anda itu adalah menginstall star UML. Star UML seperti ini. Ya. Oke, star UML. Install dulu star UML-nya. Anda bisa download di sini yang free ya. Dan bagaimana contoh desain dengan menggunakan star UML ya, star UML untuk studi kasus ya, tertentu. Ya. Ya, kita ambil contoh saja di sini ya. Ya, jadi star UML ini saya ambil kasus yang umum saja. Ya, bentar. Ya, dan wajib pakai ini aja ya. Ya, wajib menggunakan ya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas menggunakan
kelas diagram pakai Star UML. Jadi langkah pertama ya harus instalasi ini dulu. Silakan download sendiri. Ini individu ya, bukan kelompokan nanti. Untuk prakteknya harus individu. Nah, kasusnya boleh yang digunakan untuk proyek kelompok boleh. Nah, di sini saya akan membuat kelas diagram pada kasus peminjaman buku perpustakaan. Jadi di sini ada mahasiswa, ada anggota, dan sebagainya. Saya akan membahas sedikit demi sedikit ya terkait dengan Star UML ini sendiri. Jadi di sini tuh ada kelas. Nah, ini toolbox-nya ya, toolbox-nya. Jadi ini kelas. Nah, jadi ini kelas. Oke, ini kelas. Ya. Sorry. Jadi harus di drag ya. Harus di drag. Ini. Oh, sorry. Nah, ini. Kita buat kelas di sini ya. Kita buat kelas. Ya, buat kelas. Kelas di sini terkait dengan misalnya saya ambil contoh misalnya mahasiswa. Ya, mahasiswa. Ya, ini. Oke. Nah, ini ada kelas. Ada 2 kelas ya. Nah, misalnya ini ada 3 kelas yang kita kembangkan. Misalnya ada mahasiswa, kemudian di sini ada buku, atau jangan ini aja ya. Saya ambil contoh gini aja wis. Saya baca ya. Ini misalnya terkait dengan siswa ya. Kemudian di sini ada, saya kasih contoh lain aja ya. Ada siswa. Kemudian di sini terkait dengan guru ya. Terus di sini yang kelas berikutnya misalnya ada mata pelajaran mapel ya. Oke, mapel ya. Saya membuat 3 kelas, guru, siswa, dan mapel ya. Saya praktekkan seperti ini aja ya. Jadi kelas ini adalah yang dimaksudkan di sini adalah blok-blok pembangun pada pemrograman berorientasi objek. Jadi kelas ini terdiri dari nama kelasnya, ya. Nah, ini nama kelasnya siswa misalnya. Nah, biar nanti saya buat kecil aja ya, biar nanti konsisten. Oke, mapel. Oke. Ya, jadi kita buat seperti ini. Guru. Oke. Ya, ada 3 kelas yang terbentuk di sini. Nah, pada kelas ini adalah contohnya ya kelasnya. Kemudian ya kita bisa lihat di sini kita tambahkan di dalam kelas ini misalnya kita membuat atribut ya, atribut. Dalam kelas ini ada atribut. Nah, klik kanan add atribut. Di sini kita ketikkan misalnya apa? Ada NIS ya. Ada nomor induk siswa. Ya, misalnya seperti ini ya, atribut. Tambah lagi misalnya ada apa? Nama. Kemudian ini nama, alamat, misalnya lagi jenis, terus sebut aja ya, jenis kelamin, JK ya. Tempat lahir.
Kemudian di sini ada tanggal lahir. Oke, jadi seperti ini. Ada siswa, NIS, nama, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Ya, jadi atribut ini adalah karakteristik dari objek yang di dalam kelasnya ini. Pada saat kita membuat atribut. Guru sama ya, ditambahkan. Misalnya ada atribut ya, add atribut. Misalnya atributnya ada NIP ya, NIP guru. Misalnya ada lagi di sini ini NIP nama, alamat ini ya, telepon, jenis kelamin, kemudian ada tempat lahir gitu ya. Kita buat seperti ini. Tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir. Kemudian ada lagi sudah apa ya nih ya, ini nama, alamat, telepon, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Oke, atributnya sudah. Baik. Oke. Ini sudah kita tambahkan lagi misalnya apa ya? Apa kira-kira? NIP, nama, alamat, telepon, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Apa kira-kira? Bidang studi mungkin, Pak. Bidang studi ya, oke. Bidang studi. Oke ya, baik seperti ini. Mapel kita menambahkan atribut. Sama ya, kita tambahkan atribut misalnya kode mapel. Kemudian nama mapel. Kemudian sekolah ada SKS ya? Enggak ada ya? Aktif gini aja wes. Udah. Aktif. Oke. Ya, ini sudah kita definisikan. Ada kelas dan atribut ya. Nah, sekarang kita membuat relasi antar kelas mahasiswa, antar kelas siswa dengan mapel misalnya. Relasi di mana relasi ini saling berhubungan ya. Ya. Bagaimana kita membuat relasi? Jadi di sini tuh ada apa namanya? Kita bisa di bagian siswa ini misalnya kita add, di sini ada operation. Ya, operation ini memberikan fungsi sebuah objek di dalam kelasnya itu. Misalnya apa? Siswa, misalnya apa? Mengambil atau apa ya? Kalau siswa itu mengambil ya, mengikuti ya, mengikuti aja. Kalau kuliah di mahasiswa mengambil ya SKS-nya, mengikuti mapel ini. Jadi apa istilahnya ya? Siswa mengikuti pelajaran. Ya, jadi ini untuk operationnya misalnya mengikuti pelajaran. Jadi di sini kita bisa menambahkan operation ini sebuah function ya, mengikuti ke pelajaran misalnya ya, mengikuti pelajaran mapel. Halo, assalamualaikum. Ya, apa suara saya kurang jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak, jelas. Gak apa-apa, santai. Untuk antrian selanjutnya langsung siap. Oh, ada yang masuk tadi suaranya. Ini masih murojaah. Iya. Oke. Iya pasti, insya Allah itu kalau nggak Senin. Oke. Ya, Maksudnya Seninnya Sabtu, tapi suaranya kan suaranya iya. masuk ya tadi ya, Oke. mbaknya ya. Siapa ini? Ida ya. Oke ya, baik. Jadi di sini kita buat mapel ya. Jadi kita buat apa namanya operation ya, operation. Kemudian
di sini ada asosiasi hubungan, misalnya siswa dengan mapel. Nah, asosiasi apa? Di sini ada pilihan. Apa namanya? Ada add constraint misalnya. Nah, misalnya dimasukkan di sini constraint-nya. NIS, kode mapel misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Jadi di sini itu sudah tergambarkan apa namanya? Constraint-nya bagaimana, batasannya. Oke. Jadi ini contoh saja ya, contoh saja. Jadi Anda kan sudah ngambil mata kuliah database ya? Atau sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Jadi di sini kita tinggal menambahkan operasi saja, operation misalnya. Ini kan siswa mengikuti pelajaran mapel di sini. Nah, ada hubungannya dengan mapel ini. Misalkan ya, ini ada asosiasi. Jadi ada hubungan, ada constraint-nya NIS dengan kode mapel. Jadi nanti yang mengambil di mapel ini adalah sesuai dengan NIS-nya. Oke, jadi gitu. Nah, ini memang ini contohnya kalau kita menggunakan UML. Dan ini masih dasar. Nah, masih dasar. Dan nanti harapannya teman-teman coba nanti bisa mencoba dulu bagaimana mengimplementasikan sebuah relasi dan juga kelas diagram dengan menggunakan UML, Unified Modeling Language. Dan banyak sekali di dalam pembuatan ataupun cara-cara di dalam membuat suatu UML ya. Jadi bagaimana kita menggambarkan diagram dengan star UML itu sendiri. Jadi memang sangat kompleks sekali. Jadi di sini itu ada association, aggregation, composition dan sebagainya. Dependensi ini memang ada saling keterkaitan. Oke. Jadi gini, untuk hari ini mungkin saya hanya membahas sekilas terkait dengan Star UML. Insya Allah minggu depan kita bahas secara kompleks terkait dengan ini Star UML. Nanti rencananya Zoom-nya saya jadikan satu waktu. Mohon nanti setiap kelas mengkonfirmasi kesepakatan dengan kelas yang lain ya. Kan ada 2 kelas di kelas saya ini ya. Kelas E dan F. Apakah sore ataukah hari lain atau pagi, saya jadikan satu, nanti kita praktek bersama. Ini masih pendahuluan. Jadi nanti Anda harus install Star UML ya, Star UML seperti ini. Kita akan coba praktek bersama via Zoom ya. Jadi yang nggak ada laptop, diusahakan gimana caranya, entah pinjam temannya, entah pinjam saudaranya, entah pinjam tetangganya. Nah, silakan nanti diusahakan. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Waktunya nanti saya share. Dan harapannya semua bisa online. Dan ini saya nilai sebagai proyek UTS, ya, proyek UTS-nya. Jadi selain ini nanti ada beberapa penilaian terkait dengan UTS-nya. Selain dengan presentasi video kemarin dan sebagainya. Oke. Ketua kelasnya siapa? Yang kelas E? Halo, kelas E? Saya, Pak. Bisri ya? Nggih, Pak, nggih. Minta tolong Bisri mengkoordinir temannya dengan kelas yang satunya ya. Saya serahkan ke Bisri. Yang jam kosong kapan? Bisri yang kelas E ya? Betul ya? Nggih, kelas F, Pak. Oh, kelas F. Yang kelas E siapa? Yang kelas F. Ada nggak perwakilan kelas F di sini? Adakah yang kelas F di sini? Kelas F siapa? Kelas F yang saya, Pak. Kelas F Bisri. Yang kelas E? Ada nggak yang ikut kelas E? Halo, kelas E? Tidak ada. Masa tidak ada semua? Ini yang join cuma 10 ya. Bisri minta Saya kelas tolong. E, Pak. Apa Hida kelas E? Iya, saya kelas E.
Minta tolong Hida ya, nanti bisa dikoordinasi di grup kelas ini. Nanti dikoordinasikan dengan Bisri, Samsuri. Bisri sudah ada kontaknya kelas satunya enggak, Bisri? Nggih, Pak, sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Oke, nanti saya di WA. Kapan kita live untuk perancangan dengan pendekatan UML. Jadi live langsung. Langsung insya Allah langsung saya nilai. Ya, saya ngasih materi, Anda praktekkan, pakai laptopnya masing-masing, langsung saya nilai di situ ya. Oke, jadi gitu. Berarti ini minggu depan ya, Pak? Minggu depan aja, minggu depan. Insya Allah minggu depan ya, insya Allah. Nggih, Pak. Ya, saya diinfokan aja. Nah, Nggih, Pak. kalau bisa waktunya habis asar aja atau sore lah ya. Karena pagi itu ada jam ngajar, kuaternya bentrok. Ya, gitu ya. Siap. Oke, saya nggak lama, paling setengah jam lah, maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam untuk perkuliahannya via Zoom. Jadi saya mempraktekkan, Anda ngikuti. Praktekkan, ngikuti. Oke, jelas ya? Oke? Pak, jelas. Ya, baik. Ketua kelas, yang satunya Hida. Halo Hida. Kalau saya bukan ketua kelas tapi Pak. Ya, tapi enggak apa-apa, dikoordinir ya, teman-temannya ya. Atau dikontak ketua kelasnya ya. Ya, jadi nanti minta tolong Hida yang kelas E, Bisri yang kelas F ya. Oke, Pak. Oke, baik. Itu terima kasih karena ini nanti terkait dengan penilaian dan nanti ada kelanjutan terkait dengan presentasi jurnalnya yang kemarin per kelompok. Jadi tidak ada alasan mahasiswa tidak ada internet atau tidak ada apa dan sebagainya ya. Mohon diusahakan karena ini penilaian. Kecuali kalau memang benar-benar mendesak, ya insya Allah bisa lah kalau usahakan setengah jam untuk live saja. Ya, kalau pakai data itu nggak sampai 1 giga itu. Pakai data sekarang murah sekali. Jadi kalau ada alasan tidak punya kuota dan sebagainya, kayaknya kok mustahil ya. Karena apa ya? Cuman sebentar saya. Ya, jadi gitu. Dan videonya nggak usah di-on-kan, nggak apa-apa. Ya, sudah dapat bantuan dari kampus kan? Halo? Belum, Pak. Belum dapat, Pak. Oh, belum Belum, dapat Pak. ya? Sejauh ini Pak. belum pernah dikirim lagi, Pak. Oh, gitu ya. Belum ada tahun ini, Pak. Oh, ya wis, nanti coba. Ya wis, bismillah wis, nanti kita usahakan bisa praktek bersama. Mungkin saya cuma sebentar aja prakteknya supaya nggak memakan banyak kuota. Baik, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan sore kali ini. Terima kasih banyak. Walaupun cuma 10 yang hadir, cuma ini langsung saya record ya nanti. Harapannya pada berikutnya nanti pada saat praktek tidak ada kendala dan sebagainya. Baik, saya mohon maaf, mungkin ada beberapa kesalahan dan kekurangan atau yang nggak berkenan karena mendadak ya. Ya ini saya rekam, nanti saya share di grup dan harapannya memang teman-teman bisa memaksimalkan perkuliahan via Zoom dan nanti yang nggak hadir bisa mengikuti via di YouTube dengan saya kasih password-nya atau mungkin nanti saya share lah ya secara umum. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.